Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama yaitu Mbak Dewi Fatmawati, yang kedua yaitu Mbak Asafani Aulia, yang ketiga saya sendiri Azizah Ilmarianti, dan yang terakhir adalah Mas Panji Nagoro. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan. Untuk materi yang pertama yaitu pedoman untuk pengakuan pendapatan. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Selain itu, pedoman tertentu juga mempunyai pedoman yang sangat spesifik yang memberi pandangan tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat yang pertama direalisasi atau dapat direalisasi, dan yang kedua dihasilkan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang tepat meliputi 3 hal. Yang pertama, pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas dengan jumlah yang diketahui. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu. Ada 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip ini. Yang pertama, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan. Dan yang terakhir adalah pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Materi selanjutnya yaitu tentang penyimpangan dari dasar penjualan. Alasan umum untuk menyimpang dari dasar penjualan adalah keinginan untuk mengakui lebih awal dalam proses menghasilkan laba dan bukan pada saat penjualan atau untuk menggunakan pengakuan pendapatan setelah penjualan. Ada penyusunan transaksi penjualan produk yang terdiri dari yang pertama pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan, yang kedua yaitu pengakuan pendapatan sebelum menyerah, yang ketiga pengakuan pendapatan sesudah menyerah, dan yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Dari materi yang pertama tentang pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyelesaian, menurut FASB, dalam konsep statement nomor 5, syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas pabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale. Akan tetapi, di sini bisa timbul masalah dalam pelaksanaannya. Ada 3 situasi semacam ini. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Jika suatu perusahaan menjual produk dalam suatu periode dan setuju untuk membelinya kembali dalam periode akuntansi berikutnya, akan tetapi substansi ekonomi dari transaksi ini adalah bahwa risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Tersedia 3 metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung risiko kepemilikan berkepanjangan karena pengambilan produk, yaitu yang pertama tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang terakhir, mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Situasi yang terakhir yaitu trade loading dan channel stuffing. Trade loading dan channel stuffing menyimpangkan hasil operasi dan menghias atau window
Windows Dress laporan keuangan jika digunakan tanpa ketentuan yang tepat untuk retur penjualan. Channel stuffing merupakan contoh klasik dari pembukaan hari atas pendapatan yang akan datang. Materi yang kedua tentang pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi menggunakan metode persentase penyelesaian. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian, pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Dan yang kedua adalah metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui saat kontrak diselesaikan. Ya, oke. Untuk materi yang selanjutnya adalah metode persentase penyelesaian. Metode ini mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Dan untuk menerapkan metode ini, perusahaan harus mempunyai beberapa dasar atau standar untuk mengukur kemajuan ke arah penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Ya, lalu mengukur kemajuan ke arah penyelesaian. Nah, masalah utama yang berkaitan dengan penerapan metode persentase penyelesaian adalah kemampuan untuk membuat estimasi yang cukup akurat mengenai penyelesaian dan laba kotor akhir. Terus metode yang paling umum adalah metode biaya terhadap biaya dan metode unit yang dikirim. Tujuan dari semua metode tersebut adalah mengukur tingkat kemajuan dalam istilah biaya, unit, atau nilai tambah. Beberapa ukuran ini diidentifikasi dan diklarifikasi sebagai ukuran masukan atau yang disebut input dan ukuran keluaran yang disebut output. Salah satu ukuran masukan populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan ke arah penyelesaian adalah dasar biaya terhadap biaya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ilustrasi 18.3, rumus persentase penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Nah, masuk ke rumus saja. Biaya yang terjadi sampai tanggal ini dibagi estimasi total biaya terkini. Hasilnya persentase penyelesaian. Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau estimasi total laba kotor atas kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal itu. Terus yang kedua, rumus total pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini. Persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba kotor sama dengan pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Untuk mengetahui jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap periode, IDS harus mengurangi total pendapatan atau laba kotor yang diakui dalam periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, ilustrasi ketiga, rumus jumlah pendapatan periode berjalan, dasar biaya terhadap biaya. Nah, pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini dikurangi pendapatan atau laba kotor yang diakui dalam periode sebelumnya, sama dengan pendapatan atau laba kotor periode berjalan. Karena digunakan secara luas tanpa menyingkirkan dasar lain untuk mengukur kemajuan ke arah penyelesaian, maka kita akan menggunakan metode itu. Metode persentase penyelesaian sudah saya bahas. Yang selanjutnya adalah metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada satu kontrak diselesaikan dan perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan
biaya, dan laba kotor. Di dalam metode ini ada keunggulannya bahwa pendapatan yang dilaporkan didasarkan atas hasil akhir dan bulan atas estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan, tetapi juga ada kelemahannya, yaitu metode ini tidak mencerminkan kinerja masa berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari satu periode akuntansi. Materi yang selanjutnya adalah pengungkapan. Ini adalah dasar penyelesaian produksi. Pengakuan pendapatan. Masalah tambahan dalam akuntansi cicilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunga atas kontrak cicilan, piutang tak tertagih, dan yang terakhir, gagal membayar dan pemeriksaan kembali. Bunga atas kontrak cicilan karena pengaruh piutang cicilan terbesar selama periode yang panjang, maka sudah menjadi kebiasaan untuk membebankan bunga kepada pembeli atas saldo yang belum dibayar. Penjual dan pembeli menyusun suatu skedul pembayaran yang sama besarnya yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman. Piutang tak tertagih, masalah piutang ragu-ragu atau piutang usaha yang tidak tertagih agak berbeda bagi perusahaan yang menjual atas dasar cicilan karena adanya aspek kepemilikan kembali yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian penjualan. Dan yang terakhir, gagal membayar dan kepemilikan kembali, yaitu tergantung pada syarat-syarat kontrak penjualan dan kebijakan bagian kredit. Penjual bisa memiliki kembali barang dagang yang telah terjual menurut perjanjian cicilan jika pembeli gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan. Jika transaksi penjualan cicilan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka diperlukan pengungkapan penuh atas penjualan cicilan, harga pokok penjualan cicilan, dan semua beban yang dapat dialokasikan ke penjualan cicilan. Akan tetapi, jika transaksi penjualan cicilan bukan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka kita cukup memasukkan laba kotor yang realisasi dalam laporan laba rugi sebagai pos khusus sesudah laba kotor atas penjualan. Berikut seperti tabel yang ditunjukkan pada contoh penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan. Metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, tiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan ke dalam laba. Laporan laba rugi penjual untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor baik jumlah kalau ada yang diakui selama periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Seperti contoh, pada tahun 2007, Vesrin Manufaktur menjual persediaan dengan harga pokok $25.000 kepada Hickley Company seharga $36. Hickley akan melakukan bayaran sebesar $18.000 pada tahun 2007, $12.000 pada tahun 2008, dan $6 pada tahun 2009. Jika metode pemulihan biaya diterapkan pada transaksi penjualan ini, dan Hickley melakukan pembayaran sesuai jadwal, maka penagihan kas, pendapatan, harga pokok, dan laba kotor diakui sebagai tabel berikut. Metode simpanan. Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasinya sebagai kewajiban atau simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan di neraca.
Penjual terus melaporkan propertinya sebagai aktiva dalam neraca beserta setiap hutang terkait yang masih ada. Selain itu, penjual juga harus mencatat beban penyusutan sebagai biaya periode untuk properti tersebut. Tidak ada pendapatan atau laba yang diakui sampai penjualan selesai. Pada saat itu, akun simpanan ditutup dan salah satu metode pengakuan pendapatan yang dibahas dalam bab tersebut diterapkan dalam penjualan. Perbedaan utama antara metode cicilan dan metode pemulihan biaya serta metode simpanan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Dalam metode cicilan dan pemulihan biaya diasumsikan bahwa penjual telah melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kas sangat tidak pasti. Dalam metode simpanan, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak ada klaim yang sah. Metode simpanan menunda mengakui penjualan sampai dapat dipastikan bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi.